Setelah menyaksikan proses pembuatan velg mobil di Korea Selatan, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Han Auto menduduki peringkat ketiga dunia. Hanya roda mobil Korea yang mampu membuat mobil dalam negeri tertinggal jauh. Mereka diproduksi sendiri dari 0 hingga 1. Itu benar-benar murni dalam negeri. Selanjutnya mari kita menyelinap ke bagian dalam pabrik Korea. Lihatlah bagaimana mereka membuat roda mobil. Ini adalah pabrik roda mobil yang berlokasi di Jungju, Korea Selatan. Memasuki showroom pabrik, berbagai gaya roda mobil dipajang di aula untuk pameran. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Bentuk velg mobil Korea memang penuh dengan keindahan desain. Lalu kami sampai di bagian dalam pabrik. Tumpukan bahan baku aluminium alloy di bagian bawah gudang merupakan perlengkapan standar termasuk velg mobil. Paduan aluminium memiliki keunggulan ringan, kekuatan tinggi, dan konduktivitas termal yang cepat. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk membuat roda mobil. Tapi harganya juga 4-5 kali lipat dari harga sekarang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa roda buatan Korea bersedia mengeluarkan banyak uang. Langkah berikutnya, pekerja mengendalikan derek untuk mengangkat bahan mentah paduan aluminium ini ke ban berjalan. Sabuk konveyor memindahkan bahan baku paduan aluminium ke dalam keranjang pengangkat. Kemudian, bahan baku paduan aluminium tiba di bengkel peleburan dengan lift. Berikutnya, bahan baku paduan aluminium ini dilebur menjadi air aluminium. Buka palka tungku. Masukkan bahan baku paduan aluminium ke dalam tungku. Tutup pintu tungku setelah mengeluarkan keranjang. Dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius selama 2 jam. Bahan baku paduan aluminium dilebur ke dalam genangan air aluminium merah. Pekerja tersebut menggunakan alat buatan sendiri untuk menghilangkan kotoran yang mengambang di permukaan air aluminium. Meningkatkan kemurnian air aluminium. Setelah kotoran dihilangkan, tutup palka. Tuangkan aluminium cair dari outlet di sisi lain tungku. Air aluminium dan air raksa yang mengalir terbang ke dalam sendok. Setelah sendok terisi, pekerja mengemudikan forklift untuk memindahkan air aluminium ke alat pemurni. Langkah ini disebut juga katup pembersih gas inert. Ketika paduan aluminium dilebur menjadi bentuk cair, 3 gas dihasilkan, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ini mengandung hingga 85% hidrogen. Selama proses peleburan, kandungan hidrogen dalam larutan harus dikurangi sebanyak mungkin. Jika tidak, cacat seperti pori-pori, lubang penyusutan, kelonggaran akan muncul pada produk paduan aluminium, mempengaruhi kinerja produk paduan aluminium. Pemurni meniupkan gas inert seperti sup gas ke dalam air aluminium melalui saluran. Ini akan membentuk banyak gelembung kecil. Selama proses pengapungan, gelembung akan menghilangkan hidrogen dan oksida dalam air aluminium. Oksida membentuk sampah. Gas hidrogen lepas ke atmosfer. Hal ini memungkinkan air aluminium mencapai kondisi paling murni. Setelah air aluminium dimurnikan, pindahkan ke pengecoran. Pekerja tersebut menggunakan palu untuk membuka pin pengunci tangki kompor utama. Buka penutup palka. Forklift mengangkat sendok. Tuangkan air aluminium ke dalam panci casting. Alasan mengapa aluminium cair perlu dipindahkan ke tangki pengecoran adalah tujuannya untuk memudahkan mesin pengecoran dalam mengekstraksi cairan aluminium. Datanglah ke platform casting. Cetakan pengecoran untuk hub roda sudah siap. Tempatkan saringan di tengah cetakan roda. Digunakan untuk menyaring benda asing dalam air aluminium. Kemudian mulai peralatan casting. Turunkan sistem hidrolik pengecoran. Biarkan ini membentuk cetakan pengecoran hub yang lengkap. Kemudian menyuntikkan bahan baku air aluminium. Ketika cetakan pengecoran dibuka, velg aluminium dicetak dengan cara ini. Metode pengecoran satu bagian yang sangat indah. Sebanding dengan pencetakan 3D. Hub roda cor keluar dari cetakan. Dilihat dari ketebalan peleknya. Bahan pengecorannya sangat baik. Tentu saja kualitasnya tidak perlu terlalu banyak dijabarkan. Velg aluminium yang baru dipanggang masih dalam kondisi berbulu. Dan ia telah menyimpan suhu tinggi beberapa ratus derajat. Pindahkan hub roda ke bengkel pendingin. 4. Cari penyebar untuk mengangkat hub roda. Letakkan di alat pengangkat. Kemudian alat pengangkat menahan hub velg aluminium dan tenggelam ke dalam kolam pendingin. Pendinginan selesai. Hub roda ditempatkan kembali pada ban berjalan. Saat ban berjalan bergerak maju, hub roda dipindahkan ke bengkel mesin.
Proses pemesinan yang pertama. Pertama, bor lubang pemasangan baut pada hub roda. Peralatan otomatis di jalur produksi mengunci hub roda. Mata bor bekerja dari bawah ke atas. Lubang untuk sambungan dibor. Setelah lubang pemasangan dibor, hub roda terus berputar dengan ban berjalan. Datang ke area penyortiran manual. Bentuk hub roda rumit dan beragam. Klasifikasi manual diperlukan. Setelah mengklasifikasikan jenis-jenis hub roda, robot di bengkel menambahkan busur dan anak panah paduan aluminium. Letakkan di mesin rolling. Langkah ini adalah menambah lebar dasar hub. Yang kedua adalah menekan bahan aluminium setelah diputar 18 mm. Itu diregangkan dan dipanjangkan di bawah dukungan bergulir dari mesin bergulir. Bentuk hub roda berbentuk. Proses rolling gate selesai. Robot menempatkan kembali hub roda pada ban berjalan. Hub roda yang digulung perlu ditempa, sehingga memperkuat struktur piano hub. Hub memasuki perangkat tempering dalam kelompok 4. Setelah pemanasan, hub roda dipindahkan ke lokasi kolam pendingin. Rangka pengangkat mengangkat hub roda dan tenggelam ke dalam kolam bersama-sama. Setelah penempaan hub selesai, melanjutkan sepanjang sabuk transmisi dengan 18 tikungan di jalan pegunungan. Kami sampai pada proses pemesinan ketiga. Lengan robot cerdas mengambil hub roda. Letakkan di alat mesin CNC. Langkah ini untuk membentuk detail hub roda, dan poles gerindra pengecoran pada hub roda. Setelah pemrosesan selesai, lengan robot penggerak mengeluarkan hub roda. Masukkan ke dalam pengering. Tiup sisa cairan pendingin pada permukaan busur dan anak panah. Kemudian pasang kembali hub pada ban berjalan. Hub roda diangkut ke stasiun operasi penggilingan manual. Beberapa sudut rumit yang tidak dapat diproses oleh peralatan mesin CNC. Pekerja diharuskan menggiling secara manual. Ini mungkin merupakan mata rantai tersulit dalam keseluruhan proses produksi roda. Ngomong-ngomong, saya bertanya tentang gaji para pekerja tersebut. Omong-omong, itu benar-benar membuat orang iri dan iri. Gaji bulanan rata-rata mereka bisa mencapai 600.000 won. Dibandingkan dengan pabrik dalam negeri kita, intensitas kerja dan tunjangan kesejahteraan sangatlah berbeda. Pemolesan manual selesai. Hub roda datang ke perangkat uji keseimbangan dinamis. Melalui mesin berputar berkecepatan tinggi dikombinasikan dengan peralatan kalibrasi inframerah. Ia dapat mendeteksi apakah keseimbangan dinamis hub roda memenuhi standar. Tes keseimbangan dinamis selesai. Roda aluminium berbaris ke toko jet. Lengan robot toko jet menjepit hub dua roda sekaligus. Gantungkan di rak. Kemudian, roda ini dikirim ke bengkel pembersih. Menghilangkan debu dan serbuk besi dari permukaan hub roda, sehingga meningkatkan daya rekat cat. Hub roda yang telah dibersihkan dipindahkan ke perangkat pengecatan oleh lengan robot. Harus ada jarak 30 cm antar hub. Lubang pemasangan harus dilindungi dengan bola penutup sebelum dicat. Setelah menyelesaikan persiapan tersebut, roda masuk ke garis pengecatan. Semprotan pertama adalah primer. Primer adalah lapisan pertama dari sistem pengecatan. Digunakan untuk meningkatkan daya rekat lapisan atas, meningkatkan kepenuhan, ketahanan alkali, anti korosi dan fungsi lapisan atas lainnya. Ini juga memastikan penyerapan lapisan atas secara merata. Maksimalkan perlindungan cat. Setelah primer disemprotkan, lengan robot memindahkan hub roda ke garis pengecatan. Ban berjalan mendorong hub roda yang baru dicat ke dalam oven. Ketika hub keluar, primer kemudian akan menyatu dengan busur. Langkah berikutnya sampai pada jalur produksi pengecatan kedua. Lanjutkan menyemprot hub roda dengan lapisan atas. Lapisan atas sebagian besar digunakan untuk dekorasi. Tentu saja hal ini juga dapat memberikan efek perlindungan. Faktanya, penyemprotan lapisan atas lebih rumit dibandingkan primer. Dan setiap sisi dicat dengan sangat berbeda. Setelah menyemprot sisi pertama lapisan atas, kemudian semprotkan cat gagang sisi kedua. Pengecatan dengan cat akrilik dapat membuat warna lapisan atas mengkilat dan penuh. Setelah cat disemprotkan, kemudian masukkan hub roda ke dalam oven untuk dipanggang. Setelah dipanggang, permukaan cat pada hub roda akan menunjukkan efek tembus cahaya dan halus. Akhirnya, pekerja pemeriksaan kualitas akan melakukan pemeriksaan kualitas pada hub roda yang baru diproduksi. Terutama mengamati dengan mata telanjang apakah ada cacat pada permukaan hub roda. Kesini, pembuatan hub roda selesai. Pabrik tersebut dapat memproduksi 5 juta velg aluminium per tahun.
Ini sepenuhnya dapat memenuhi pasokan hub roda semua mobil Korea. Kelihatannya, perkembangan mobil produksi dalam negeri masih panjang.